semuanya, selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. Di video kali ini aku kembali lagi bahas soal tips kepenulisan. Dan materi yang akan aku sampaikan kali ini adalah tentang narasi. Yap, gimana sih caranya bikin narasi yang baik dan efektif itu? Pokoknya aku bakalan bahas sharing tentang narasi ini berdasarkan pengalaman aku sendiri, oke? So, buat kalian yang penasaran, jangan lupa like, comment, terus subscribe buat kalian yang belum subscribe. Karena subscribe kalian itu sangat membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. And gak usah lama-lama, yuk kita langsung ke videonya. Kalian udah tahu kan apa itu narasi? Jadi menurut aku gak usah lah ya aku jelasin panjang lebar lagi soal apa itu narasi. Karena aku di sini pengen lebih fokus sama seberapa penting sih narasi dalam cerita kita itu. Terus gimana caranya supaya narasi yang kita buat itu gak bikin ngantuk pembaca. Narasi dalam sebuah cerita itu sangat penting banget ya teman-teman. Karena tugas dari narasi itu sendiri adalah untuk menggambarkan isi cerita kalian. Ya, meskipun dialog juga berfungsi untuk menggambarkan isi cerita sih, tapi kalau narasi itu lebih menjelaskan atau menjabarkan sesuatu yang nggak bisa atau mungkin terlalu panjang untuk dijelaskan melalui dialog. Seperti contohnya penggambaran latar tempat, watak, penokohan, dan lain-lain. Berdasarkan cerita-cerita Wattpad yang udah pernah aku baca, aku jarang banget nih nemuin cerita yang katakanlah 90% itu dialog. Itu jarang banget. Kebanyakan dari cerita yang aku baca itu isinya narasi. Jadi menurut aku pribadi, seberapa pentingnya narasi dalam cerita itu ya tergantung dari kepentingan dan keperluan cerita itu sendiri sih. Mau dibuat full narasi silahkan, tapi kalau mau dibuat 50-50 juga nggak masalah. Justru menurut aku itu malah lebih baik supaya pembaca kalian itu nggak bosan bacanya. Terus bikin narasi yang baik itu nggak gampang loh teman-teman. Harus ada teknik dan trik-triknya tersendiri. Kalimat panjang yang bertele-tele tentunya akan membuat pembaca kalian bosan, ya kan? Mau seindah atau sepuitis apapun bahasa yang kalian gunakan, itu bakalan percuma. Karena fungsi dari narasi adalah sebagai perantara atau jembatan supaya pembaca kalian itu paham apa yang sedang kalian gambarkan, bukan sebagai ajang untuk pamer diksi ataupun bahasa. Terus gimana caranya bikin narasi yang gak ngebosenin? Imagine. Usahakan sebelum kalian mulai menulis, kalian harus membayangkan sebuah adegan di otak kalian layaknya sebuah film. Coba deh kalian gunain indera kalian. Kalau perlu nih ya, sebelum kalian menulis, kalian itu harus memejamkan mata kalian. Terus kayak kalian bayangin nih, adegan kayak gimana sih yang pengen kalian tulis. Menurut aku cara ini lebih efektif dan memudahkan kita supaya kita itu bisa menyalurkan ide-ide yang udah terkumpul di otak kita itu ke dalam tulisan kita. Tapi ya itu balik ke diri kalian masing-masing sih. Karena setiap orang pastikan punya cara yang berbeda dalam menulis. Kalau aku sih tipe yang kayak gini. Oh ya, sebisa mungkin kalian itu harus menghindari penggunaan kata yang sama dalam satu kalimat ataupun paragraf. Susah kan? Iya, aku tahu kok. Bukan cuma kalian aja yang ngerasa kayak gitu. Aku pun di sini juga masih belajar. Terus caranya kayak gimana? Ya kalian harus banyakin membaca. Karena dengan kalian banyak membaca itu akan membuat kalian lebih menguasai banyak kosakata. Terus nih ya, kalau perlu kalian install aplikasi KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia di HP kalian.
supaya kalau kalian mau menggunakan kata yang sama dalam satu kalimat, kalian bisa mencari padanan kata tersebut supaya narasi yang kalian buat itu nggak ngebosenin. Dan yang perlu kalian garis bawahi adalah bahwa narasi itu bukan pengulangan. Kalian nggak perlu lagi nulis apa yang udah ditulis di dialog. Kalau udah dibahas di dialog, ya udah nggak usah dibahas lagi di narasi. Karena kalau kalian kayak gitu, itu bakalan membuat cerita kalian itu terlihat bertele-tele. Intinya, narasi itu bertugas untuk menunjukkan apa yang nggak ada di dialog. Dan begitupun sebaliknya, dialog bertugas untuk menunjukkan apa yang nggak terwakili di narasi. Mereka itu saling melengkapi, bukan saling mengulangi. Jadi ingat, jangan membahas apa yang udah dibahas di narasi ke dalam dialog. Oke? Yang paling penting, kalian itu harus membuat narasi yang efektif. Caranya gimana, Kak? Misalnya dalam satu paragraf yang kalian buat itu ada 6 kalimat. Nah, kalau misalnya kalian menghilangkan 1 atau 2 kalimat itu, kira-kira paragraf yang kalian buat itu bakalan jadi rancu nggak ya? Sederhananya gini, kalian harus menghilangkan kata-kata yang nggak penting dalam satu paragraf tersebut. Udahlah, kalian itu nggak usah tergoda untuk memanjang-manjangkan kalimat yang kalian buat. Yakin deh, itu malah bikin pembaca kalian bosen. Terutama buat tipe pembaca yang males baca narasi panjang. Terus kalau kalian bikin narasi, tolong banget kalian memperhatikan penggunaan tanda baca dan konjungsinya. Semakin narasi yang kalian buat itu rapi, pembaca kalian pasti bakalan betah berlama-lama untuk membaca cerita kalian. Yang terakhir nih, gimana pun caranya kalian harus bisa mempertahankan konsistensi narasi kalian. Caranya kayak gimana? Ya misalnya dalam penggunaan bahasa atau kosakata. Kalau dari awal kalian udah menggunakan bahasa yang puitis, ya kalian harus mempertahankan irama bahasa kalian sepanjang cerita kalian. Kalau bahasanya santai, ya kalian juga harus tetap konsistensi. Jangan sampai narasi yang kalian buat itu bahasanya campur aduk. Itu bakalan bikin cerita kalian jadi amburadul. So itu dia pembahasan aku seputar narasi. Semoga bisa bermanfaat, terutama buat kalian yang masih bingung gimana caranya bikin narasi yang baik dan efektif itu. Kesimpulannya, supaya kalian bisa membuat narasi yang baik itu adalah kalian harus menyeimbangkan antara narasi dan dialog. Terus kalian gak boleh menggunakan kalimat yang bertele-tele. Dan kalian juga harus menghindari penggunaan kata yang sama. Usahakan kalian menggunakan kalimat yang efektif. Dan kalian nggak boleh mengulangi apa yang udah ditulis dalam dialog ke dalam narasi. Dan kalian juga harus memperhatikan tanda baca dan penggunaan konjungsi. Dan yang terakhir, kalian harus konsistensi. Oke, cukup segini aja video aku kali ini. Semoga bisa membuat kalian semakin semangat untuk menulis. Dan buat kalian yang belum subscribe, kalian harus subscribe dulu channel aku. Karena subscribe kalian itu sangat membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Dan buat kalian yang mau request aku harus bikin tips kepenulisan tentang apa lagi, boleh banget kalian langsung komen aja di bawah. And sampai ketemu di video selanjutnya.